Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bunda harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menerima ilmu yang Bunda berikan. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran tematik Bahasa Indonesia dan SBDP. Hari ini pertemuan kita kedua untuk mata pelajaran SBDP dan Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, teman-teman, sebelum Bunda mulai, teman-teman masih ingat kan kalau Bunda tanya apa kabarnya hari ini? Jawabannya adalah Alhamdulillah, luar biasa, bahagia, Allahu Akbar. Oke, nah sebelum kita mulai, Bunda mau mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa ketika sudah menyimak pelajaran yang Bapak dan Bunda berikan, Bunda harap teman-teman langsung mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Bunda dari sekolah. Sebab kenapa? Karena agar teman-teman tidak menumpuk nanti pekerjaannya. Jadi kalau sudah sehari ini satu hari dikerjakan, satu hari dikerjakan, jadi nanti teman-teman tidak merasa berat mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Tapi kalau teman-teman menumpukkan semua tugas-tugasnya menjadi dalam satu hari, maka teman-teman akan merasa berat. Oke, Bunda tunggu ya. Oke, hari ini kita akan langsung mulai. Seperti pelajaran kita pada minggu pertama, pertemuan pertama, kita membahas tentang ide pokok, kalimat utama, serta kalimat penjelas. Hari ini juga kita masih mempelajari tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas, tetapi dengan mengidentifikasikan ide pokok itu dalam teks bacaan. Nah, biasanya dalam setiap teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dan setiap paragraf itu pasti akan memiliki ide pokok yang berbeda-beda. Untuk memudahkan teman-teman mengidentifikasi ide pokok tersebut, salah satu caranya biar mudah, teman-teman harus membuat dengan cara tabel. Nah, selain itu juga ide pokok dapat dilakukan, kita bisa mengambil ide pokok itu dari tidak hanya dalam bentuk teks tetapi juga dalam bentuk percakapan dan dalam bentuk lisan. Nah, jadi seperti pertemuan pertama, teman-teman juga harus memperhatikan hal-hal apa saja yang harus kalian tentukan untuk menentukan ide pokok dalam sebuah percakapan atau tulisan. Jadi yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mendengarkan teks bacaan atau percakapan yang dilakukan orang secara keseluruhan dan dengan cara sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman mendengar, teman-teman catat biar teman-teman tahu, oh ini adalah hal-hal yang penting dalam percakapan tersebut. Kemudian teman-teman menentukan topik teks percakapan, kemudian teman-teman menentukan kalimat utamanya, dan terakhir teman-teman bisa menentukan ide pokok dari kalimat utama yang telah kalian temukan. Nah, ini Bunda kasih contoh cara mengidentifikasi ide pokok dengan menggunakan tabel. Di sana Bunda siapkan 2 paragraf tentang hewan. Jadi yang pertama, paragraf pertama itu isinya seperti ini. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ikan juga dapat dijumpai di laut ataupun di perairan tawar. Ikan bernapas menggunakan insang. Selain insang, ikan juga memiliki gurat sisi. Gurat sisi itu berfungsi untuk mengetahui tekanan air di tempat ikan hidup. Nah, untuk paragraf kedua, ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Ekor digunakan untuk mendorong tubuhnya, sedangkan sirip digunakan untuk mengatur keseimbangan dan arah gerak ikan pada saat bergerak. Selain itu, untuk memudahkan geraknya di dalam air, ikan juga memanfaatkan sisik yang berlendir yang menyelimuti tubuh mereka. Nah, dari teks ini kita dapat menentukan mana kalimat utama. Seperti yang Bunda bicarakan pada pertemuan minggu kemarin, bahwa kalimat utama itu ada di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, ataupun di
awal dan di akhir atau paragraf campuran. Nah, coba teman-teman lihat pada awal paragraf di paragraf pertama. Ikan merupakan hewan air, hewan yang hidup di air. Nah, ini adalah kalau teman-teman melihat adalah kalimat utama. Jadi kalau sedangkan untuk paragraf kedua, kita lihat juga di awal paragraf. Ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Nah, ini merupakan kalimat utama. Nah, setelah kita menemukan kalimat utama, maka kita bisa menentukan ide pokok. Nah, ide pokok kemarin kan Bunda bilang dia adalah ketika teman-teman sudah menemukan kalimat utama, maka teman-teman akan lebih mudah menemukan ide pokok. Jadi, untuk yang paragraf pertama, kita sudah menemukan kalimat utamanya. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Sedangkan yang paragraf kedua adalah ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ide pokok dari paragraf pertama dan kedua yang kalau kita masukkan ke dalam tabel yaitu yang untuk paragraf pertama adalah ikan hewan hidup di air. Sedangkan untuk paragraf kedua, ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Itu untuk, nah tadi Bunda bilang teks kita buat dalam bentuk tabel biar teman-teman mudah. Jadi begini caranya. Teman-teman buat dulu paragraf, buat dulu tabel, teman-teman bagi dua untuk bagian paragraf dan di atasnya bagian paragraf keberapa dan ide pokok. Kemudian kita lanjutkan. Nah, Bunda contohkan ini juga cara kita mengidentifikasikan ide pokok dalam sebuah teks lisan atau percakapan. Sebenarnya ini dilakukan dalam bentuk percakapan oleh antara Adi dan Pak RT. Nah, ini Bunda siapkan contohnya dalam bentuk tertulis. Nanti tugas teman-teman akan mendengarkan sebuah percakapan dan teman-teman menentukan ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas dari percakapan itu. Oke, kita mulai. Hari ini Adi berkunjung ke rumah Dedi. Dedi merupakan anak ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah Dedi, Adi terkejut karena banyak sekali orang berkumpul di sana. Terjadilah percakapan antara Adi dan Pak RT. Adi, selamat pagi Pak. Apakah Dedi ada di rumah? Kata Adi. Kata Pak RT, selamat pagi Nak Adi. Dedi ada. Sebentar ya, Bapak panggilkan. Adi menjawab, terima kasih Pak. Oh iya, mengapa banyak warga yang berkumpul di sini Pak? Pak RT menjawab, karena hari ini adalah hari Minggu. Para warga di sini akan bekerja bakti membersihkan lingkungan bersama. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin warga RT 07, RW 05 setiap minggunya. Nah, Adi lagi menjawab, mengapa kerja bakti ini menjadi kegiatan rutin Pak? Pak RT menjawab, kegiatan kerja bakti merupakan salah satu kegiatan yang dapat menjaga kerukunan antar sesama. Dengan bekerja bakti, para warga dapat lebih mengenal satu sama lain, baik itu warga baru maupun warga lama. Adi juga menjawab kembali. Adi bertanya kembali, apalagi Pak manfaat dari kegiatan bakti ini? Pak RT pun menjawab, ada banyak. Nah, kegiatan kerja bakti ini dapat membuat lingkungan kita tetap bersih. Jika lingkungan kita bersih, tentunya kita dapat beraktivitas dengan nyaman dan tenang. Kegiatan kerja bakti juga bermanfaat untuk mempererat hubungan antara warga. Setiap warga dapat bekerja sama satu sama lain tanpa perlu membeda-bedakan. Kerjasama tersebut akan membuat para warga semakin dekat dan peduli satu sama lain, sehingga kerukunan di lingkungan ini akan selalu terjaga. Andi pun menjawab kembali, wah banyak ya Pak manfaat dari kerja bakti. Kalau begitu, bolehkah saya mengikuti kerja bakti bersama para warga? Pak RT menjawab, tentu saja boleh. Nah Andi, ayo kita kerja bakti bersama. Dedi juga akan ikut kerja bakti. Nah, dari contoh percakapan ini, kalau teman-teman membaca dan kalian teman-teman lihat di mana coba letak kalimat utamanya. Nah, letak kalimat utamanya terdapat pada percakapan Adi dan Pak RT pada percakapan pertama. Nah, di sini Adi bertanya, mengapa banyak warga yang berkumpul di sini, Pak? Pak RT menjawab, karena hari ini adalah para warga di sini bekerja bakti membersihkan lingkungan
bersama. Nah, ini adalah kalimat utama. Setelah teman-teman menemukan kalimat utama, maka teman-teman akan mudah mendapatkan ide pokoknya. Nah, kalau kita lihat lagi, yang mana ide pokoknya Bunda setelah kita ketemukan kalimat utamanya? Maka ide pokoknya adalah bekerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, itu adalah ide pokok. Kalimat utamanya tadi adalah para warga di sini bekerja bakti membersihkan lingkungan secara bersama. Itu adalah kalimat utama. Sedangkan kalimat pokoknya tadi, ide pokoknya tadi adalah bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dan untuk kalimat penjelasannya sudah jelas sekali di sana. Kalimat penjelasnya yaitu ya berarti menerangkan manfaat dari kerja bakti itu sendiri. Kerja bakti merupakan salah satu kegiatan yang dapat menjaga kerukunan antar sesama. Kemudian kerja bakti ini dapat membuat lingkungan kita tetap bersih. Nah, jika lingkungan bersih tentu kita akan beraktivitas nyaman. Setiap warga yang bekerja sama satu sama lain tidak perlu membeda-bedakan kerjasama. Kerjasama tersebut membuat jadi teman-teman, kalimat penjelasnya itu adalah kalimat yang menjelaskan tentang kerja bakti, dan di sini telah tertulis bahwa dengan jelas bahwa manfaat dari kegiatan kerja bakti ini itu adalah kalimat penjelasnya. Oke, di sini kan sudah Bunda tuliskan ide pokoknya apa, kalimat utamanya apa, kalimat penjelasnya apa saja seperti yang Bunda terangkan tadi. Nah, kita masuk ke pelajaran selanjutnya yaitu SBDP. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sebuah gambar cerita pada cover buku. Jadi cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Teman-teman pasti sering sekali melihat buku kan, buku komik, buku pelajaran. Di depan dan sampul depannya itu adalah cover. Itulah yang namanya kita sebut dengan cover. Nah, cover buku ini biasanya menggambarkan keseluruhan dari isi buku. Jadi misalnya cover buku ini misalnya tentang pelajaran matematika. Biasanya covernya ada gambar angka-angka. Kalau dia gambar tentang cerita rakyat atau komik, biasanya dia gambarnya tentang gambar. Oke, selanjutnya unsur-unsur yang harus ada pada cover buku. Yang pertama, judul huruf pada judul buku. Yang kedua, kalimat penjelas, judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, pasti ada nama penulis. Ada keempat, identitas penulis. Yang kelima, gambar yang menarik. Kemudian yang keenam ada sinopsis isi buku. Sinopsis itu adalah cerita singkatnya tentang isi buku. Biasanya terdapat di cover belakang. Dan yang ketujuh adalah identitas buku pada bungkus-bungkus. Nah, selanjutnya. Nah, ini Bunda kasih contoh bahwa inilah yang namanya cover buku. Secara keseluruhan ini adalah cover buku. Yang ini adalah cover depan, yang ini adalah cover belakang, dan antara yang ini adalah punggung buku. Oke. Dari contoh ini teman-teman dapat lihat terdapat unsur-unsur yang Bunda terangkan tadi. Yang pertama tadi ada nama penulis. Nah, nama penulis itu adalah nama yang membuat buku tersebut. Kemudian ada kalimat penjelas judul. Dia tentang buku apa? Nah, ini menceritakan tentang buku penilaian, buku pelajaran. Apa judul bukunya? Judul bukunya adalah buku pena. Nah, ada gambar cover, biasanya dibuat gambar yang menarik. Di sini ada gambar anak-anak sekolah yang dibuat lucu, unik. Nah, kemudian identitas penerbit. Identitas penerbit ini menyatakan siap penerbitnya, siap buku kwitansi apa yang mencetak buku ini. Kemudian ada
ada nama penerbitnya juga seperti identitas penerbit tadi. Tapi kalau identitas penerbit tadi jelas ada alamat, ada nomor telepon, biasanya seperti itu. Nah, jadi inilah unsur-unsur yang terdapat di dalam cover buku dan ini wajib ada. Oke, jadi jelas ya teman-teman, ada nama penulis. Nanti seandainya teman-teman membuat buku, cantumkan nama teman-teman. Terserah sih tempatnya di mana, mau di atas, di bawah. Kemudian ada kalimat penjelas tentang buku, menjelaskan apa, misalnya cerita rakyat atau cerita pendek, cerita bersambung. Nah, kemudian yang pasti harus ada juga judul buku. Apa sih nama judul bukunya? Taman Mini Indonesia Indah atau Sejarah Indonesia, gambar cover. Nah, gambar cover ini teman-teman harus sesuai dengan judul bukunya. Kalau judul bukunya tentang sekolah berarti tentang pelajaran. Tapi kalau teman-teman menceritakan tentang kemerdekaan, maka gambarnya pasti akan sesuai dengan gambar kemerdekaan. Ada perang atau ada bendera, ada bambu runcing, pokoknya yang bersangkut pautan atau berkesinambungan. Identitas penerbit nanti teman-teman buat saja alamat, nomor telepon, kontak yang bisa dihubungi. Nah, nama penerbitnya juga bisa dibuat nanti ya. Nah, kemudian ragam gambar pada ragam cover. Yang pertama berdasarkan kebutuhan buku, misalnya contohnya buku pendidikan, buku masakan, dan buku cerita. Sedangkan untuk berdasarkan tampilan atau desain biasanya terbagi dua juga, cover berwarna hitam putih dan jenis hurufnya. Kemudian pada cover penuh warna dan ada gambar. Ini biasanya kita lihat pada komik ya. Sedangkan yang ini biasanya pada buku-buku yang sudah, misalnya buku-buku pelajaran, buku-buku autobiografi tentang cerita-cerita. Nah, ini nanti sampai di sini materinya. Nanti teman-teman akan Bunda kasih latihan sebagai evaluasi, sebagai tolak ukur dari Bunda kepada kalian sampai di mana kalian mengerti pelajaran ide pokok, pelajaran kalimat utama, kalimat penjelas ataupun dengan cover buku ini. Nah, jadi nanti di sini ada penilaian kerjanya. Tugas teman-teman yaitu yang pertama, nanti akan Bunda berikan sebuah audio. Teman-teman harus mendengarkan sampai selesai dan sungguh-sungguh audio itu. Kemudian catat hal-hal yang penting yang ada dari percakapan itu. Kemudian teman-teman tentukan ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Kemudian teman-teman buat cover buku seperti yang Bunda contohkan tadi. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari Bunda. Jadi teman-teman nanti tugasnya mendengarkan sebuah percakapan, sebuah pembacaan teks terdiri dari beberapa paragraf. Jadi teman-teman mendengarkan, teman-teman catat hal-hal penting dari penyampaian teks itu. Kemudian teman-teman cari ide pokoknya, teman-teman cari kalimat utamanya, dan teman-teman cari kalimat penjelasnya. Kemudian dari cerita yang teman-teman dengarkan tadi, teman-teman buat menjadi cover buku seperti yang Bunda buat tadi. Dan jangan lupa ada unsur-unsur yang terdapat dalam cover buku. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kalau teman-teman ada yang belum mengerti, silakan nanti bertanya sama Bunda. Dan Bunda akhiri, mari kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Bunda tunggu tugasnya. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.